nggak mungkin cukup. Sekalipun Aboy memaksa dengan adanya I'm Offended ini akan memaksakan keadaan mereka. Ya, potensialnya agak sedikit kena ya dari target yang diinginkan juga. Tapi ya ini cukup berbeda. Yang kita lihat akhirnya Kabuki yang punya space karena kebetulan matchup bot lane ya. Kenzie nggak punya potensi split semenjak Moskova juga udah di-ban tadi. Makanya lebih make sense. I'm Offended dibalikan oleh seorang Aboy. Tapi nampaknya Aran masih bisa selamat dengan ada Widhi di depan sana. Dan bakabar pasukan dari tim Liquid memaksa team fight. Tapi Glorious Pathway membuka jalan untuk pulang. Aboy tidak terlihat, masih berada di arah rumput. Dan tim Liquid akhirnya memilih untuk mundur, Profesor. Ini perfect form juga nih dari Geek Farm, bermain dengan metode 4-1. Cuma permasalahannya adalah Make It dari tadi nggak sepadan nih farmingnya sama Joe. Dan dia lebih sering kena kill sama Joe-nya kan. Jadi itu yang mungkin membuat Geek Farm lebih aware. Dalam keadaan yang imbang seperti ini, sebenarnya dia bisa tetap kalah dari segi 1v1-nya untuk Make It. Ya walaupun levelnya sebenarnya agak sedikit mengejar ya dari Make It-nya. Nggak terlalu ada gap yang jauh juga. Dengan satu point dead yang harus ditelan oleh Make It. Tapi dari tim Liquid ID, mereka unggul, tapi nggak yang terlalu pasti juga. Karena Kingston selalu bisa mencoba untuk mencari pertukaran dan ya itu berhasil. Dan hati-hati juga lebih tepatnya sama Kenziski karena perlahan tapi pasti Sky Pierce-nya udah ready. Widhi bisa banget jadi korban bersama dengan Aran. Bisa jadi korban atau bisa jadi satu titik Sky Piercer-nya akan nyala. I'm Offended dikeluarkan, bisa bertemu dengan belakang. Zoning out dari Widhi, dan ini bisa masuk dan blessing dari Kabuki juga membuat damage dari Terran King Pump. Cukup. Lihat zoning out yang dilakukan Widhi. Body block semua diterima oleh Widhi. Iya dan Ruby dari Aran ini sangat-sangat mengganggu ya siapapun yang terlihat. Dan kita tahu Make It dengan Isunchen juga range-nya nggak terlalu jauh. Jadi cukup mudah untuk ditangkap dengan adanya Ruby dari Aran, Prof. Ya ditambah lagi kayaknya belum siap untuk Traceless tadi ya. Makanya dia nggak expect bahwa Aran akan langsung gas ke sana. Aboy. Aboy ditangkap, mundur ke arah belakang, tapi Aboy! I'm Offended yang dibalaskan ternyata gagal. Tapi dibalik itu semua Ghost menutup jalan dari Aran. No flicker untuk Aran karena sudah dikeluarkan Glorious Pathway membuat Ghost kali ini bakal masuk lebih dalam lagi untuk jalan WD. Satu buat Turtle apakah di take over tapi damage yang sangat besar buat Aboy. Tersungkur tenggelam di dalam sungai dan membuat pasukan dari tim Liquid. Mereka tadi udah punya keunggulan, tapi berbanding terbalik lagi, dilepaskan gripnya terhadap keuntungan yang mereka miliki. Wow, dan tim Liquid juga kembali lagi nggak sih ini bermain dengan waktu. Isunchen-nya dikasih space untuk dapetin perfect turtle bahkan. Aku lebih kagetnya nggak di backup loh tadi untuk Widhi dan juga Aran ya. Oke untuk Aran fine karena itu trade. Tapi untuk Widhi ketika dia ngebadanin di depan dan kebetulan Kabuki ready dengan Blazing Duet. Aku kira tadi bakal di backup tapi ternyata dilepasin begitu aja. Sehingga keuntungan akan beralih ke Geek Fam. Ini dia laning management yang mungkin tadi miss ya di game yang pertama. Sehingga tim Liquid ID lebih peka sekarang. Laningnya lebih dimainin. My Kids juga agak sedikit ragu-ragu seperti untuk muncul jadinya. Oke, satu hal yang mungkin mereka coba mulai harusnya mengerti adalah ini komunikasinya menurut aku dari Liquid sih. Mereka udah bagus banget job desk semua segala macam. Tapi ngelepasin keuntungan mereka itu gimana gitu loh. Jangan sampai mereka kehilangan lagi. Kalau keuntungannya mereka lepaskan lagi. Mungkin Geek Farm bisa dapetin match ini dengan 2-0 dulu. Ya lepas pressure-nya itu ya. Yang tadi sempat kita perbincangkan juga seperti di game yang sebelumnya. Cuma bedanya ini temponya masih dipegang sama tim Liquid ID. Sama Bush Vision sih. Karena mau gimana pun tim Liquid ID nge-camp. Masalahnya selalu ada Mountain Shocker. Dan disitulah momen dimana tim Liquid ID tidak akan bisa melakukan gankingnya. Ya, jadi ter-reveal lah keberadaannya dan akhirnya flanking atau trapping yang ini dilakukan masih terlihat belum maksimal. Jadi lebih-lebih memang mainnya front to back aja. Apalagi nangkep ke arah Make It yang sekarang jauh lebih hati-hati lagi karena Gobs-nya juga udah siap untuk berada di lini paling depan. Brute Force-nya juga bahkan sekarang udah selesai untuk Gobs. Ini item-item yang nanti akan dipersiapkan untuk tim fight selanjutnya, terutama untuk Brute Force. Karena Gobs juga ready lagi dengan Vengeance, jadi dia nggak bisa di-burst. Sementara Aran, dia akan mendekati ke arah Antivirus. Nih, ini bocor sih, Be. Ini udah bocor sih pasti. Liquid harus sadar dia akan bocor. Ya, Widhi terutama. Malefic, Endless, Hunter nih mereka agak cukup concernnya fokus ke arah Widhi ya. Ya. Dan mau nggak mau ya harus bisa nge-follow Widhi. Karena kalau misalkan Widhi ini bener-bener one way ticket. Dia nggak bisa dash in ke belakang. Lord ready untuk di setup. Geek Farm lebih memilih untuk react aja berarti. Karena mereka punya Mountain Shocker. Jadi mereka nggak mau untuk setup buru-buru di area Lord. Dan Kingston juga nggak mau yang terlalu Oh, one by one situation tapi tampaknya kali ini gagal. Joe kehilangan dirinya di saat Lord muncul. Memang Mekis berhasil terpancing dengan retribution-nya. Tapi one by one situation dari top lane. The monster from Geek Farm nggak mau kalah untuk kedua kalinya. Ya memang agak sedikit dive in ya, tapi Thrashless yang on point.
Ngebuat akhirnya 1v1 gagal bisa dilakukan oleh Joe. Widhi nggak boleh membuka badan, ingat ada Sky Pistar. Dan itu dia membuat para pasukan dari Team Liquid. Mereka kehilangan 2 pemain ini cukup berbahaya, Joe. Mampukah dia punya waktu yang cukup untuk bisa menuju ke arah Lord dengan retribution yang dia miliki. Revitalize di pop-up, I'm open di tempat sana. Tapi apa kayak Kids akan membuka vision dan retribution di sun point. Mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban, tapi Joe masuk ke dalam lagi. Plus mendapatkan 1 point kill, setidaknya ada 1 point kill yang didapatkan dari kehilangan kerugian yang mereka miliki. Ya, dan Aran selamat deh, semenjak dari Kanziski-nya juga nggak ada Dead Sonata yang ready, Lord-nya langsung spawn. Dan harusnya ini akan menjadi lord yang bisa ditahan. Wow! Blind! Itu dia. Harta Tata! Dead Sonata! Kita lihat tembakan menuju ke arah rumput yang berhasil mendapatkan 1 point kill. Aran mungkin juga tidak mengekspek terhadap posisi tersebut. Karena posisi yang dibuat, Aran adalah siap untuk I'm offended. Wah, tapi itu adalah sebuah check bush yang manis sekali ya untuk Kenziski. Akhirnya juga dia mendapatkan stack untuk Sky Pierce-nya. Last hit yang dari tadi mungkin tidak ditemukan oleh Bisman. Tapi setidaknya dari sini Kenziski harus diperhatikan karena tabungan yang dia dari tadi dapatkan ini bisa meledak kapanpun. Wow. Dan karena Arannya juga nggak pulang ya dengan HP yang udah lumayan low. Tadi soalnya Kenziski kan nggak ada Dead Sonata kan. Dia mundur lagi, dia punya Dead Sonata, checking bush, dapat Aran. Miscalculate gak sih? Iya sih. Miscalculate sih lebih ke arah Aran. Karena Aran yakin akan ada yang dorong ke tengah. Oh, I'm offended yang udah menunggu pemain kalau di Kenziski. Akan coba ditutup jalannya Joe. Kali ini bakal coba untuk menuju ke arah belakang. Tapi lihat Boy tidak melepaskan pandangannya. Memang kehilangan sosok Kenziski. Tapi Aboy tidak akan meninggalkannya dengan pulang selamat walafiat. Wah, Bakal ini coba ditukar. kaget ya. Tiba-tiba dari Joe yang akhirnya juga harus sumbang track simple. Clarence Pathway memaksa ke arah belakang, tapi God udah melihat. Langsung ada Vengeance Kabuki. Udah ke arah belakang, melepaskan ke arah Widhi, tapi Amno Vendor yang sangat objektif. Membuat Aran, membalikan keadaan dan double kill from Yaskiel. Aran Ifeng, Aran. Wah, hehe, dan Gops yang coba untuk tangkap ke arah belakang, mencoba untuk flanking menuju langsung ke arah Kabuki. Namun backupnya agak sedikit terlambat gak sih? Ya kalau ngomongin backup, iya ini lumayan terlambat karena Irse sampai buka Vengeance juga tapi masih belum ada yang datang. Dan emang Mages-nya belum siap untuk teamfight tadi, masih dalam keadaan yang sangat jauh sekali kena poking damage juga. Kayaknya emang Gcom bener-bener harus nungguin Mountain Shocker dulu baru teamfight deh, kayak di awal tadi. Karena kalau misalkan dia coba untuk check bush, dan kita tahu sendiri bahwa ada Joe di sana, Joe ini bisa nge-burst siapapun. Oke. Dan Win of Nature loh buat Isunjinnya Magits. Biar nggak kena burst Nggak, ya dari biar Cutthroat. gak langsung ya. Biar nggak kena instant kill aja dari Joe. Respect ya. Ya. Respect is the key. Walaupun sebenarnya dia punya option untuk winter ya. Ya. Tapi bisa kita bilang mungkin dia lebih prepare juga untuk di mana ada Kabuki ataupun lebih ke arah Joe. Atau bisa sekalian dia fight back kan. Nah, dia punya Endless Battle. Ya, endless battle-nya sih yang udah disiapkan. Cuma melihat kondisi saat ini Liquid bener-bener dia belajar dengan sangat cepat dengan laning management yang sangat bagus. Karena memang harusnya dia punya laning management seperti ini di game sebelum itu. Oke. Dan sekarang Lordnya udah mulai dijijil lagi ya. 2 damage per second dari tim Liquid ID ini akan ngebuat eksekusinya semakin cepat. Tapi Mountain Shocker. Mountain Shocker sudah di pop up di mana Widhi akan menjadi target utama. Memang hanya poking. Tapi Widhi nggak bisa, Nolan itu terlalu banyak loh, nggak bisa. Bonyok ya. Oke, dan kali ini bakal coba untuk ditarik ulur kembali oleh tim Liquid ID. Memancing lagi Game Fam untuk adanya team fight. Karena sudah siap juga nih Aran menangkap siapapun yang akan menabrak arah pemain-pemain dari tim Liquid ID. Ya tinggal menunggu window-nya ya. Tim Liquid ID sebenarnya udah dapetin informasi juga. Bahwa emang sekarang tidak ada Mountain Shocker. Atas nggak didorong dulu, oke. Ini waktu yang banyak sih sebenarnya kalau mereka mau benerin atasnya. Slow push buat Geek Farm ya. Iya, Karena ada 4 minion di sana. Soalnya kalau misalnya di atas yang nge-clear Joe, ini problem. Teamfight bakal bisa I'm offended, menuju ke arah Widhi. Dikeluarkan, dibalaskan dengan Mountain Shocker di depan sana. Depankan make it! Tertinggal the blazing west from Kabuki. Tutup ke arah Gold, membuat para pasukan dari tim Liquid. Kali ini mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Tidak ada pertukaran sama sekali. Mereka berhasil mendapatkan Lord. Liquid bounce back. Yes, dan formulanya mungkin udah ditemukan ya. Menghadapi Sunjin ya udah kasih Ruby dengan sisi yang cukup banyak. Yang continuously juga dan make it langsung hilang. Di burst oleh Joe. Ya, Dan karena gak ada dari stopper awal. pasti ya Prof? Ya, seperti kita bilang juga dari awal bahwa sepatu yang dipilih sama Make It itu bukan sepatu yang benar-benar ngejawab buat Ruby. Karena di sini butuh tough boots.
Aran bener-bener jadi unstoppable ketika dia ingin memberikan sisi powernya. Waduh, dan kali ini keadaan sedang dikuasai oleh tim Liquid ID. Tadi cuma 1000 gold lead-nya. Betul. Sekarang udah nge-boost lagi ke angka 4300 dan Lord yang ditahan di tengah. Ini akan ngebuat 3-lane push akan bisa dimaksimalkan juga. 3-lane push, bukan hanya 3-lane push tapi nggak ada high ground untuk tim Geekfast. Liquid mencoba untuk memaksakan team fight. I'm offended tangan dari Aboy, apakah bakal ditangani oleh tim Liquid. Tapi Aran terlalu menyeramkan di garis depan. Siapapun bisa ditangkap oleh Aran. Walaupun berhasil mendapatkan satu buah mid turret, tapi ingat masih ada regenerasi wave di 3 lane yang berbeda. Yap, dan kita belum ngeliat Kenziski yang begitu online ya bro, untuk saat ini. Ya mungkin dari awal karena kita tahu sendiri ya, di early game-nya nggak ada banyak korban dari tim Liquid ID. Makanya Kenziski bener-bener belum bisa yang instant kill dalam stack Skypiercer lethality yang tinggi juga. 7 sekarang harusnya. Ya 7, karena tadi kill kan. Ya, 7 ya betul. Tershutdown juga, jadi sempat untuk kehilangan efek dari 10 stack Skypierce-nya. Jadi harus ditabung lagi, harus benar-benar menunggu terlebih dahulu. Tim Liquidnya yang bikin kesalahan. Tapi dari tadi terlihat juga kayak Widhi udah mulai nabung untuk penelanan damage-nya, taken damage-nya. Sekarang dia udah punya toilet armor. Dan balik lagi laning, ini hal terpenting yang hilang dari tim Liquid ID di game yang pertama. Terjawab Betul. sudah di Iya. game yang kedua. Dan perbedaan mungkin yang terasa signifikan ya, ini nggak ada yang bisa langsung besar ke lini belakang dari tim Liquid. Kecuali mungkin potensi dari Gobs yang bisa flanking. I'm offended menuju ke arah serang Malayski. Damage-nya terlalu banyak. Aduh. Ditelan, untungnya masih ada Glorious Petri. Ada 1 damage yang ditahan dari Malayski. Masih dengan revitalize-nya. Ini agak cukup trigger disiplin yang baik. Karena secara tidak langsung kalau misalnya udah nggak ada Glorious Petri, nggak ada revitalize. Malayski mau dimakan kapanpun muncul tanduknya 1 aja udah pasti dihantam. Iya, dan Kabuki di sini free banget ya. Semenjak memang minim juga nih sisi dari Geekfam untuk bisa memberikan cancellation secara pasti menuju ke arah Fanny dan juga Cloud-nya, Prof. Ya dan Joe, dia cuma melihat satu target dan itu adalah Maykits. Wajar banget dari tadi Maykits-nya tumbang berkali-kali. Iya. Dan even ada Mountain Choker sekarang bisa terlihat bahwa ini cuma buat ngebuka ini aja sih, jungle aja. Nggak bakal buat yang bener-bener team fight. Karena kalau dipaksa untuk team fight, apalagi dalam keadaan Widhi-nya udah punya toilet armor, kayaknya nggak bijak. Oke, coba apakah nggak terlalu terburu-buru buka Mountain Choker ya pertanyaan aku? Karena sebentar lagi menuju ke arah Lord sih. Walaupun mereka punya sentry ya. Walaupun nantinya mereka punya sentry. Tapi menurut aku Mountain Choker tetap penting banget untuk vision mereka di Lord kali ini. Mungkin kayaknya Geekfam berpikir kalau misalkan Liquid nggak bakal langsung gitu ya untuk ambil dari Lordnya. Karena mereka pasti bakal nungguin untuk Lord Evo. Itu dia sentry-nya. Udah. Oke. Dan dicicil aja ya, kayaknya reset lagi menuju ke menit 18 menjadi Lord yang Evo. Oh, Lord Evo seharusnya. iya. Dan Mountain Shocker available. I'm offended dikeluarkan, Widhi menjadi target utama. Langsung ditutup ke arah belakang. Joe masuk tapi nampaknya flicker dari Aboy gagal kembali menuju ke arah Widhi. Ya. Revitalize masih membuat Widhi dan dibalaskan oleh Aran. Membuat terpuskan dari tim Liquid. Kali ini mereka bisa dibilang punya kondisi yang sangat untung dengan mid lane turret yang terdorong secara sendirinya. Wah, ini rugi sih. Aboy berkali-kali memang berhasil dengan unoffended flicker, tapi akhirnya flickernya jadi terbuang sia-sia. Karena nggak ada instant kill. Untuk kill yang nggak pasti. Iya. Ya udah punya toilet armor juga kan, damage reduction-nya akan sangat mematikan sekali. Jadi wajar banget untuk Widhi bisa survive di sana, apalagi dengan revitalize yang tadi dia gunakan. Oke. Blade of Despair nih, Ul. Nah, Masuk. Kalau Joe salah, miss Skyball. Dan seluruh damage dari Maykits masuk, kayaknya Joe belum tentu bisa pulang sih. Walaupun kondisinya dia punya Twilight. Ya, dan ya Widhi juga mungkin bisa didapatkan poin kill secara cepat lagi kah nanti. Instan dengan Blade of Despair. Mountain Choker, Widhi kembali menjadi target utama. Bakal coba ditutup. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Liquid. Mereka nggak kenal gentar. Mereka menutup jalannya di mana Gobs untuk bisa pulang. Mountain Choker udah tidak ada blessing, dua drop Kabuki! Menjadi target utama. Satu hit terakhir. Flicker for defensive untuk Kenziski. Membuat para pasukan dari tim Liquid kali ini mendapatkan keuntungan dengan Lord yang bebas. Yes, itu dia. Penumpukan wave minion di arah top lane juga ngebuat dari Geekfam mereka harus memanage terlebih dahulu. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk tim Liquid ID bisa langsung mendapatkan Lord Evolve. Wow, Lord Evolve akan hadir dari sisi tim Liquid ID. Tanpa adanya high ground defender cukup pasti dari Geekfam. Mampukah mereka meredam adanya dobrakan yang bisa dilakukan sama tim Liquid? Wah ini Wah, dia nih. berat ya. Ini yang berat karena High ground. kita tahu sendiri bahwa emang akan ada Blazing Duet nantinya bersamaan dengan Lord Evolve juga. Jadi sangat diwajarkan kalau misalkan tim Liquid ID benar-benar menunggu laning tadi untuk bisa menggerakkan bagaimana roda yang sudah mereka tunggu di area
bottom lane. Itu emang nggak kena MO Vendor, tapi anginnya berasa nggak sih? Push gitu. Iya kan? Apalagi ada flicker ya. Iya. Dari tadi karena Aran, I'm offended-nya ke depan terus loh. Oke, dan kali ini dari Super Wave Minion juga di bottom dan top bersama dengan Evolve Lord ke arah tengah. Bagaimana Geek Fam bisa mendefense? Mencoba untuk mempertahankan I'm offended gagal! Mencoba dibalikkan kembali kanan oleh T-Game. Tapi nampaknya Joe di arah top lane lebih fokus menuju ke arah base turret. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Fokus menuju ke arah base untuk bisa memenangkan game yang kedua. Untuk menuju ke arah game yang ketiga adalah jawaban mereka. Konten Shocker telah dibuka. Damage-nya belum masuk. Tapi Windy ter-take down. I'm offended dibalikkan oleh Aboy. Dan monster kill. Malah ditumbang. Ini bencana Liquid. Minion. Membalikan keadaan. Savage from the last kill. Membawa Liquid ke game yang ketiga. Oke, dan Savage perdana yang hadir di MPL Indonesia Season 16 tim Liquid ID mampu membawa Geek Fam menuju game yang ketiga. Wow. Wow, Savage asli teman-teman. Karena itu terjadi begitu cepat, begitu instan. Untuk tim Liquid ID juga. Wow. Dan itu datangnya